Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah tugas pertemuan 4 Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Pradenisia Anissa Putri, kelas Sistem Informasi 5, nomor BP 211 011 5261 0302. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sebuah sistem. Yang kedua, komponen sistem. Ketiga, klasifikasi sistem. Yang keempat, karakteristik sistem. Yang kelima, yang mempengaruhi kualitas informasi. Dan yang terakhir, tujuan manajemen dalam informasi. Baik, yang pertama adalah syarat-syarat sebuah sistem. Syarat-syarat sebuah sistem adalah sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu, elemen sistem harus mempunyai rencana. Lalu, adanya hubungan di antara elemen. Dan unsur dasar dari proses yang terdiri dari arus informasi, energi, dan material yang lebih penting daripada elemen sistem. Dan yang terakhir, lebih penting tujuan organisasi daripada tujuan elemen. Lanjut, kita akan membahas tentang komponen sistem yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, basis data atau database, yang keempat prosedur, personil, jaringan komputer, dan komunikasi data. Jadi, kita akan membahas tentang perangkat keras terlebih dahulu, yaitu perangkat keras atau hardware, yaitu mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer. Lalu yang kedua, perangkat lunak atau software, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Lalu, database adalah sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang keempat adalah prosedur, adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Dan personil adalah semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubungannya yang memungkinkan sumber research dipakai secara bersama. Klasifikasi sistem. Terdapat 5 klasifikasi, yaitu yang pertama, sistem abstrak atau abstract system, dan sistem fisik atau physical system. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa ide atau pemikiran yang tidak tampak secara fisik, contohnya sistem teologi, yaitu hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Lalu, sistem fisik adalah sistem yang dapat terlihat secara nyata oleh mata, contohnya sistem komputer, transportasi, dan sistem perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan manusia atau human-made system, yaitu sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam yang tidak dapat direkayasa manusia, contohnya rotasi bumi, pergantian hari, dan sebagainya. Sedangkan sistem buatan manusia adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia, contohnya sistem komputer, sistem telekomunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem tertentu atau deterministic system dan sistem tak tentu atau probabilistic system, yaitu sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem sudah dapat diramalkan. Contohnya adalah komputer yang sudah diprogram dengan perintah-perintah tertentu oleh programmer dan hasil keluarannya dapat dipastikan. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya sistem evapotranspirasi, sistem serapan hara, dan sebagainya. Yang keempat, sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka atau open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak dapat berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luar di sistem tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Lalu, sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya. Karena sistem terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, maka sistem ini harus mempunyai suatu sistem pengandalan yang baik.
Dan yang terakhir adalah sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana adalah sistem yang tidak rumit atau sistem yang dengan tingkat kerumitan rendah. Sedangkan sistem kompleks adalah sistem yang rumit, contohnya sistem komputer. Lanjut, kita akan membahas tentang karakteristik sistem. Yang pertama adalah komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah unsur-unsur atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama yang membentuk suatu kesatuan. Dan batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environments, yaitu lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem, di mana sistem yang mempengaruhi ini dapat bersifat menguntungkan ataupun sebaliknya. Lalu, penghubung atau interface merupakan sarana penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber daya yang ada untuk mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Dan selanjutnya, atau masukan atau input adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan ini dapat berupa perawatan dan masukan sinyal. Lalu, keluaran atau output adalah hasil dari energi atau masukan yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna atau menjadi sisa pembuangan yang tidak digunakan. Lanjut, pengolahan atau proses, yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Dan yang terakhir adalah sasaran atau objektif. Sasaran atau tujuan adalah alasan mengapa suatu sistem dirancang. Sasaran yang ditetapkan harus jelas dan spesifik agar sistem dapat memenuhi kebutuhan akan sistem. Dan kita akan membahas tentang yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang mempengaruhi kualitas sistem informasi adalah akurat, yaitu berarti informasi harus jelas karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi memungkinkan terjadi banyak gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat waktu. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang usang tidak dapat mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam mengambil keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. Lalu yang ketiga adalah lengkap. Berarti informasi yang disajikan kepada pemakai diberikan dengan selengkap-lengkapnya agar dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal oleh pemakai informasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah relevan. Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Misalnya, informasi mengenai sebab-sebab kerusakan mesin produksi disajikan kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditunjukkan kepada ahli teknik perusahaan. Lalu materi yang terakhir adalah tentang tujuan manajemen dalam informasi. Ada beberapa tujuan, yaitu menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Yang kedua, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Ketiga, menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.